Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Siap Jadi ASN Channel. Siap Jadi ASN merupakan platform yang membantu teman-teman agar bisa lolos menjadi seorang ASN. Dengan berbagai media pembelajaran online seperti webinar dan juga tryout gratis yang masih dibuka sampai hari ini. Di channel ini kami akan memberikan video pembahasan soal berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS 2021. Sekaligus dengan tips dan trik cara mengerjakannya. Dan ada juga informasi terupdate terkait CASN 2021. Follow juga berbagai akun media sosial kami seperti Instagram dan TikTok Siap Jadi ASN. Info lengkap, klik aja link yang ada di bawah. Kita ke soal pertama. Alasan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai A. Konstitusi pertama yang berlaku, B. Warisan nenek moyang, C. Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, D. Konstitusi yang paling baik saat ini, E. Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal pertama yaitu adalah yang C. Alasan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai konstitusi yang mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Mengapa demikian? Mari kita lihat sejarah Undang-Undang Dasar 1945 sejak awal kemerdekaan. Indonesia sempat mengalami beberapa perubahan konstitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan tahun 1949, kemudian diberlakukan konstitusi RIS sampai dengan tahun 1950, dilanjutkan dengan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara sampai dengan Dekret Presiden 1959. Salah satu isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Setelah melalui tahapan ini, Indonesia dianggap lebih cocok memiliki konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945 karena mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sebelumnya, bentuk negara sempat berubah menjadi negara federal dengan konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, tetapi konstitusi ini kurang cocok diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia itu adalah negara yang memiliki ribuan pulau. Sehingga akan menyulitkan ketika bentuk negara itu berbentuk federal atau serikat. Kemudian dikembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi resmi setelah Dekret Presiden karena dianggap ini mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih A. Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya, B. Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur, C. Diperlukan untuk memberi peluang pemerintah otoriter, D. Diragukan akan kemampuan Undang-Undang Dasar dalam menampung aspirasi, E. Ada pasal yang kurang. Jawaban yang tepat untuk soal kedua adalah yang A. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu masih dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya. Sebagai contoh, kita lihat misalnya di pasal 7. Sebelum amandemen pasal 7 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah amandemen, pasal 7 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi kita lihat, pada pasal 7 sebelum amandemen, di sini tidak dinyatakan periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga menimbulkan kerancuan sesudahnya dapat dipilih kembali
tidak ada keterangan secara khusus berapa lama, berapa kali dapat dipilih. Di pasal 7 ditentukan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden hanya bisa untuk 1 kali masa jabatan, dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan. Sehingga maksimal jabatan presiden dan wakil presiden hanya bisa berlangsung selama 2 kali masa jabatan dengan 1 periodenya adalah 5 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya, contoh sikap positif terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah A. Membandingkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Dasar negara lain. B. Mematuhi aturan dasar hasil perubahan. C. Memberikan penghargaan kepada MPR atas jasa-jasanya. D. Menilai bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memang belum sempurna. E. Mengabaikan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Sikap positif dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah kita harus mematuhi aturan dasar hasil perubahan. Contoh sikap positif yang lain, misalnya di sini berusaha mempelajari isi konstitusi, melaksanakan isi konstitusi sesuai pekerjaan masing-masing, menanamkan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi kepada generasi muda atau yang lainnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Soal berikutnya. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan menerima manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A28A, B28B, C28C, D28D, E. Semua jawaban salah. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus mengetahui bunyi setiap pasal, baik itu pasal 28A, 28B, 28C, 28D. Jawaban yang tepat untuk soal ini sebenarnya adalah yang C, pasal 28C. Kita lihat bunyi pasal 28C. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga jawabannya adalah C. Kita ke soal berikutnya. Sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni A. Bersumber pada kodrat manusia. B. Bersumber pada hukum positif. C. Bersumber pada ajaran agama. D. Bersumber pada adat istiadat. E. Bersumber pada Pancasila. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengetahui kata kunci dari pertanyaan ini adalah nilai-nilai filosofis. Sehingga yang ditanyakan adalah sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika berbicara nilai-nilai filosofis, maka acuannya adalah Pancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi sumber nilai filosofis dan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah pada Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Hal ini merupakan pencerminan Undang-Undang Dasar 1945, A. Pasal 30 ayat 1, B. Pasal 30 ayat 2, C. Pasal 31 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 2, E. Pasal 31 ayat 3. Yang ditanyakan di sini adalah terkait dengan pendidikan dasar yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Maka kita harus mengetahui bunyi pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945
yang menyatakan tentang pendidikan dasar sebagai tanggung jawab pemerintah? Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Kita lihat bunyi pasal 31 ayat 2. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi jawabannya tadi adalah yang D. Soal berikutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dilaksanakan pada sidang umum MPR tanggal A. 7–11 Oktober 1999, B. 7–14 Oktober 1999, C. 14–21 Oktober 99, D. 11–21 Oktober 1999, E. 14–18 Oktober 1999. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Amandemen pertama dilaksanakan pada sidang umum MPR tanggal 14–21 Oktober 99. Kita lihat, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pada sidang umum MPR dengan 4 kali sidang sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggal 14–21 Oktober 99, kedua tanggal 7–18 Agustus 2000, ketiga pada tanggal 1–9 November 2001, keempat pada tanggal 1–11 Agustus 2002. Di jawabannya adalah C. Oke, itu tadi pembahasan soal TWK Undang-Undang Dasar 1945. Gimana? Mudah kan? Like kalau kamu suka, share juga biar orang lain tahu. Komen di bawah supaya kami tahu soal seperti apa yang ingin kalian tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.